cerita dari Bang Iko. Bang Iko, sebelum membuka poster ada yang mau disampaikan kah ke teman-teman media? Silakan Bang Iko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, terima kasih sudah datang, sudah nyempetin waktunya di sini dan ya mohon doa restunya. Semoga film pertama saya ini dan debut saya sekarang ini menjadi sesuatu lah buat perfilman Indonesia. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillah, kita akan buka. Ini dia official poster dari film Timur. 1, 2, 3. Wow. Ini dia official poster dari film Timur 18 Desember 2025. Debut penyutradaraan dari Iko Uwais. Wow, posternya bagus banget, luar biasa. Kita pengen tahu dong, boleh ceritakan ke teman-teman media asal ikut serta di proyek ini dan gimana akhirnya bisa bergabung di proyek ini. Silakan Mbak Gigi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman media di sini, teman-teman dari Wise Picture juga, semua teman-teman cast. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi memang kalau untuk memproduksi film itu memang udah dari beberapa tahun sebelumnya kan. Ya. Terus memang udah dalam hati tuh abis COVID itu melihat perfilman Indonesia ini kan makin wow ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi berpikir, oh peluang bisnis mana lagi nih, gitu kan? Kayaknya bisa nih bisnis film lagi, gitu kan? Terus sempat beberapa kali berpikir ini itu, sampai akhirnya kebetulan suami saya dekat kan sama Bang Iko, ngobrol-ngobrol, ada proyek ini, proyek itu. Akhirnya kayaknya menarik juga dilihat, memang film yang seperti ini tuh kayaknya kalau film Indonesia tuh belum banyak ya. Dan aku rasa aku walaupun ibu-ibu di sini juga pasti walaupun kayaknya wah ini filmnya cowok banget, tapi siapa yang nggak penasaran gitu ngeliat endingnya gitu kan, siapa penjahatnya kan gitu. Jadi suatu yang menarik, ya benar, dengan kalkulasi, dengan perhitungan, pastinya semuanya di sini bukan yang asal-asalan ya, benar kan? Ya dengan harapan ya banyak yang suka, banyak yang menikmati, berkah barokah buat semuanya, insyaallah. Amin. Dan tadi setelah melihat official poster dan juga official trailernya gimana Mbak Gigi? Ya sebagai ibu penasaran pasti ya gitu kan. Terus yang aku senang tuh di film ini walaupun kayaknya kelihatannya filmnya tuh cowok banget gitu, kayaknya action banget, tapi tuh nggak jauh-jauh dari drama sih sebenarnya gitu. Jadi pasti semuanya akan menikmati film ini, insyaallah. Tepuk tangan untuk kita selanjutnya. Terima kasih. Tentu selalu ada. Kebetulan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kebetulan sekali ya saya dipercaya oleh Bang Iko dan teman-teman eksekutif produser untuk memproduksi film Timur. Film Timur sendiri sebetulnya berawal dari iseng-iseng ya. Kita ngobrol, maksudnya ya inilah, maksudnya berpikir lah, maksudnya gimana caranya kita bisa membuat film nih, tapi juga ada sisi Indonesianya, nasionalismenya gitu. Nah akhirnya ada sebuah cerita yang menarik, terinspirasi dari true events ya gitu. Tempatnya di Indonesia lah pastinya gitu, dimana yang menurut kita ini sangat menarik. Lalu kita terus brainstorming terus sampai akhirnya dipercaya oleh Pak Aloy dan teman-teman juga untuk mendukung film ini gitu. Nah disitulah akhirnya semangat banget lah, gas terus sampai sekarang gitu. Yes, dan berarti setelah kita umumkan tadi 18 Desember 2025 di bioskop seluruh Indonesia, katanya ada special announcement lagi nih untuk teman-teman media dari Mas Ryan, silakan. Ya kebetulan Timur sangat bersyukur sudah dibeli oleh beberapa perusahaan luar negeri juga. Film Timur ini di North America, yaitu adalah US Kanada, itu sudah didistribusikan oleh Cineverse. The rest of the world di luar Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei itu didistribusikan oleh ArcLight ya, Gary Hamilton mungkin kalau yang tahu. Terus Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei itu kita kebetulan Wise Picture sendirilah yang mendistribusikan di teritori itu.
Jadi langsung memang film pertama yang debut dari Bang Iko di sini langsung distribusinya juga internasional ya. Ya mudah-mudahan sih bisa dinikmati lah ya oleh orang-orang di luar Indonesia juga. Ya, tapi untuk pertama kali tayangnya di Indonesia dulu ya, baru negara-negara lain menyusul. Indonesia, Malaysia, Brunei kita coba untuk melakukannya bersamaan sih dan sudah diterima juga, jadi serentak di Indonesia, Malaysia sama Brunei gitu. Singapura mungkin telah 1-2 minggu. Di negara lain masih belum mendapatkan tanggal yang pasti, tapi kemungkinan di akhir Desember ataupun di awal Januari. Tepuk tangan dong teman-teman, ini perasaan luar biasa. Mas Ryan, terima kasih. Ya, pertanyaannya benar-benar agak menegangkan juga. Kenapa berani mengambil putusan? Ya, Ya benar sih, emang sesuatu yang agak beresiko di sini, tapi dengan suatu pertimbangan, estimasi, dan kita ada kalkulasi sedikit banyak, dan kita memutuskan untuk maju. Dan keberanian ini nggak cuma semata-mata karena kita nekat ataupun kalau Ryan tadi bahasanya kan kita sedikit iseng ya. Dengan kalkulasi dan estimasi yang ada, kita berharap project bersama Bang Iko, Ryan, Kak Gigi, sama tim cast yang udah ada, kita nggak salah lah. Jadi harapannya kita bisa berhasil di sini. Jadi keberanian itu muncul seiring juga dengan gara-gara kita mungkin satu sama lain dari side mulai kita pre-pro pas di production, kita ngeliat satu sama lain saling dukung. Nah itu keberanian itu makin hari sampai ke sini Ryan makin berani. ya. Jadi saya makin berani juga jadinya. Apalagi tambah Bang Iko makin gagah juga, makin berani kan. Jadi keberanian itu sebenarnya muncul bukan karena kita nekat ataupun iseng gitu. Kita udah estimate dulu dan kita expect sesuatu yang lebih baik dan kita bisa hasilin suatu karya yang puji Tuhan. Saya pribadi ngelihat trailer yang udah dipersembahkan Bang Iko, saya senang sekali sih. Yes, itu guys ya. Terima kasih. Thank you. Oke, jadi kalau dari tim penulis awalnya kita ketika ditawarin memang kami langsung menerima karena buat saya pribadi ini tantangan banget, belum pernah nulis film action sebelumnya. Jadi langsung menantang diri sendiri, langsung terima aja dulu baru mikirnya. dan ternyata dalam perjalanannya tantangan terbesarnya justru bukan masalah actionnya, tapi yaitu tantangan buat saya adalah bagaimana menulis sesuatu dari sudut pandang dengan menggunakan perasaan laki-laki. Itu yang dikulik di sini ya. Setelah selama ini saya lebih banyak berbicara dari sudut pandang perempuan, sekarang harus berbicara dari sudut pandang laki-laki. Untungnya saya punya penulis pendamping yang juga sangat luar biasa, Samuel Rustandi. Boleh berdiri dong Samuel, ini dia Samuel Rustandi. Terima kasih. Yang akhirnya banyak, tentu saja yang lebih banyak mengoreksi saya dalam hal tentang bicara tentang perasaan laki-laki. Yes. Ngobrol sama Bang Iko seperti apa Mbak Titin? Boleh ceritakan dong? Kan kalau ngobrol sama Bang Iko lebih banyak bercandanya sih Bang. Sampai saya bingung ini bercanda apa beneran sih. Jadi bagian actionnya terutama lebih banyak ngobrol dengan Bang Iko, khususnya bagian actionnya, di mana tugas kami sebagai penulis adalah memberikan ruang-ruang di mana letak-letak titik-titik actionnya. Gitu baru Bang Iko sangat membantu Bang Iko dan timnya untuk menjelaskan actionnya seperti apa sehingga kami bisa menggabungkan dengan perasaan dalam adegan itu seperti apa. Berarti yang cowok-cowok pada saat nanti nonton gak hanya tentang kerasnya seperti apa, tangguhnya seperti apa, actionnya, tapi hati juga disentuh nih ya Mbak Titin ya. Wah, tepuk tangan dong untuk Mbak Titin di Medan. Selamat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media, saya Ben Destiano. Di film Timur saya berperan sebagai Daniel. Karakter Daniel di sini adalah salah satu warga lokal yang ikut menemani para peneliti-peneliti yang ada di film. Dan ini luar biasa sekali kalau misalnya pengalaman saya adalah di panggung dan musikal, dan beberapa kali juga pernah memainkan skripnya Mbak Tinot kebetulan di panggung. Bedanya adalah seperti biasa kalau di film sama di panggung, bedanya adalah kalau di panggung kita exaggerate-nya lebih besar, kalau di film kita harus tone down dan cari jalan tengahnya supaya tetap ekspresif di kamera. Dan kali ini tuh dapatnya action ya. Kalau biasa di panggung koreografinya nari, kalau di sini koreografinya fighting ya. Itu gimana tuh
melewati challenge itu. Itu sangat menantang sekali, apalagi lokasinya kita di hutan. Kalau bilang cuma 8 kilo, tapi kita 1,5 jam. Sebelum masuk hutan kita akan melewati jalan-jalanan yang jalan yang ada di aspal. Dan tiap hari seperti itu. Kita masuk hutan jam 4 sore, kita keluar hutan jam 7 pagi. Jadi dunia kita terbalik. Ini seru ya pengalaman. Seru sekali, apalagi tantangannya juga ada cuaca, benar-benar ekstrim di hutan tuh luar biasa sih. Dan jadi bagian dari film Timur ini saya bersyukur sekali dipercayakan sama Bang Iko Uwais yang mendirect dengan luar biasa juga, membiarkan kita bermain playful, dan ketika ada sesuatu yang harus diomongin beliau langsung datang ke kita dan membisikkan sesuatu langsung jadi. Yes, Semua pemain juga mengalami itu sih, dan saya bersyukur sekali bisa ada di project ini. Semoga project ini bisa diterima masyarakat luas dan disebarluaskan karena ceritanya ini luar biasa. Beyond Destiano, terima kasih. Pertama-tama selamat siang semuanya, teman-teman media. Terima kasih sekali sudah datang menyempatkan waktu di sini. Rasanya, oke, jadi gini, gua itu bertumbuh besar nonton film action Indonesia. My first hero in action movie itu Iko Uwais. Yes. Bisa kali nextnya. Tujuannya itu. Nah, tapi serius, ini gue ngomong sama Bang Iko juga. My first hero in action movie itu Iko Uwais di The Raid. Dimana gue inget dulu satu bioskop itu berdiri tepuk tangan ketika final fight-nya dia. Itu vividly gue inget di ingatan gue, dan sekarang gue bekerja sama dengan orang yang gue idolakan dari dulu, which is very amazing menurut gue. Dan gue setuju kalau teman-teman di sini juga merasa seperti itu ya. But for me it's more personal like that. Dan ya syutingnya seperti yang Dion bilang ya, it's very challenging tapi very well handled dengan Bang Iko sebagai saudara dan tim produksi semuanya. Gua salut dengan apa yang sudah kami achieve sampai sekarang gitu ya. Dan ya, no words can describe that. Siap, tepuk tangan dong. Biasa, thank you Will. Kita ke Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir. Sebelumnya mau bilang terima kasih dulu sama Wes Peter dan Bang Iko yang sudah mempercayakan karakter ini ke saya. Sebenarnya sama kayak Israel, saya juga tumbuh besar nonton film Indonesia yang enggak, tapi ini beneran gitu. Tapi pada zaman dulu saya nggak boleh beli tiket karena belum 17 tahun. Karena filmnya terlalu banyak darah. Jadi saya selalu ajak ibu saya buat beli tiket. Jangan ditiru tapi ya. Cuma emang karena saya suka nonton film dari dulu, film action, dan bisa dapat kesempatan sama Bang Iko juga suatu hal yang luar biasa buat saya gitu. Dan rasanya ketika syuting ini pun ketemu teman-teman cast yang luar biasa, kayak ketemu keluarga baru lagi gitu. Beneran kita tuh bondingnya ibaratnya satu ada yang berantem di jalan semua turun sih. Bener nggak? Apa enggak? Bener nggak? Enggak salah kan? Jadi selama hampir 3 bulan kami di Bandung tengah hutan, beneran kayak keluarga baru. Keluarga baru banget gitu, satu pengalaman baru lagi buat saya, dan saya happy bisa kerja bareng orang-orang yang ada di sini sih gitu. Yes, dan karakter Nafi sendiri kayak apa sih? Boleh diceritakan? Silakan. Sampai lupa kan ya. Nafi itu salah satu kelompok peneliti yang kebetulan diculik oleh kelompoknya Tobias dan saya dan Yasamin Jasim. Karena yang paling muda, kami itu negosiatornya. Oke. Karena masih jiwa muda tuh berusaha banyak nego, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana gitu. Sisanya nanti nonton filmnya aja. Yang boleh kebanyakan ini. Iya. Terima kasih tepuk tangan untuk Yusuf Mardika. Thank you, Jom. Selamat siang teman-teman media semua. Ya kurang lebih sama kayak teman-temannya. Karakternya beda. Oke, perkenalkan saya Macungan. Di sini saya berperan sebagai Franz di film Timur. Franz adalah salah satu tokoh antagonis di film ini yang lumayan bikin sibuk Timur dan Rebunya pastinya. Bisa kita lihat dari trailernya. Dan pasti akan lebih banyak lagi nanti di film panjangnya. Yes. Dan satu lagi dulu saya pertama kali syuting itu sama Bang Iko jadi fighter, cuma sekali pukul mati nih. Oh jadi pertama awal syuting kamu sekali pukul mati syuting iya. sama Bang Iko nih. Iya.
Ya kan sekali pukul mati sekarang. Alhamdulillah dapat bagian yang luar biasa dan weh, thank you Bang. Kalau kali ini gimana keseruan? Kan waktu itu ada satu adegan terus lo satu pukul mati, dan kali ini kan ada adegan yang intens nih Bang Iko. Sekali pukul mati aja deg-degan. Nah di sini lebih intens lagi. Iya. Bayangin aja deg-degannya kayak gimana. Tapi seru ya di dari Bang Iko lagi action ya. Siap Bang Maco, tepuk tangan untuk Bang Maco. Thank you Bang Maco. Panjang langsung tergabung di OS Pictures dengan intensitas yang sangat luar biasa. Silakan Amara. Hai semuanya, aku Mara Angelica dan di film Timur ini aku berperan jadi Marta. So Marta di sini dia jadi salah satu peneliti yang WNA. Jadi ada aku dan suami aku yang namanya Mark, tapi di situ Mark, no. Ada di posternya ada Stefan William, jadi dia suami aku di situ. Dan ya untuk film pertama aku benar-benar shock. I was very very shocked pas dipanggil. I was like, wait, really? You know, karena aku masih pemula for acting and everything, jadi aku bersyukur banget bisa dapat pemeran ini, and I'm so thankful for the team juga karena keren banget. Ini pertama kali aku coba acting di film, langsung projectnya keren banget, action, and wow, I'm just so grateful for everyone here. Ya, tepuk tangan dong untuk Amara Angelica. Terima kasih. Kita ke Bang Rahasia seperti apa? Silakan. Bisa duduk di samping Amara. Iya. Yang lain menjilat sutradara sudah biasa. Ini ngambil perhatian Amara. Ini Bang Iko, ini info aja. Duduk di situ request Bang Jimmy, Bang. Silakan. Silakan Bang Jimmy, gimana karakter Sila? Ya, halo, selamat siang semua. Perkenalkan saya Jimmy Kopogao. Di film ini saya berperan sebagai Sila. Sila itu adalah teman masa kecil dari Abang Da Timur dan juga Apollo. Jadi kami bertiga bersama-sama dari kecil. Terus pada saat besarnya Sila mengikuti jejak Abang Da. Yes. Challenge apa sih di syuting kali ini? Bang Jimmy boleh ceritakan? Ini film action pertama saya ya. Saya mau ngomong seperti Bisael tapi nanti dibilang menjilat. Kalau gitu saya menggendong aja Bang Iko, jadi lebih tinggi lagi. Kebetulan saya asalnya dari Wamena, Papua. Jadi dulu tuh sering nonton Bang Iko ya. Ini jujur ya Bang, tapi di TV bukan di bioskop. Ini orang pertama yang luar biasa berarti itu Bang Jimmy ya. Pokoknya saya puji Tuhan pada saat di calling saya tidak banyak tanya, dan pas dibilang Iko langsung saya jawab yes. Walaupun belum tentu diterima ya dulu, tapi saya jawab yes. Padahal masih calling and casting nih ya. Ini Iko wise loh. Pokoknya mau jadi fighter seperti Maco yang dipukul sekali mati atau ditiup sekali mati saya asalkan sama Bang Iko, karena memang dia di Indonesia tuh maaf ya Bang, Bang Iko sih nomor 1. Yes, sebentar Bang Jimmy. Terima kasih. Kita ke Auflan. Pak, menariknya di sini. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat hadir. Ya, begitu baca skrip, memang Apollo ini layernya banyak sekali ya. Kalau ibaratkan sebuah bangunan gitu ya, dia ini pondasinya nggak kuat gitu, mudah ditarik sana kemari gitu, dan itu yang membuat beberapa konflik muncul di dalam film ini. Ada part yang ketika dia kecil itu kan harus dirangkum dan dibawa sepanjang sampai dia dewasa nanti kan. Dan untungnya memang Bang Iko mau meluangkan waktu buat memang betul-betul sebelum syuting kita membahas adegan per adegan, bahkan dialog per dialog udah kita siapkan sebelum syuting. Jadi ketika proses syuting seperti tinggal eksekusi aja. Dan itu yang
yang paling penting dari sebuah proses kreatif kan menurutku. Yes. Dia ya sama seperti Jimmy tadi bilang, dia adalah sahabat kecil yang sudah dianggap seperti saudara. Timur dan Sila, mereka tumbuh bareng, tetapi dia seperti orang baik yang tidak sengaja terseret ke dalam lingkungan yang tidak baik, gitu. Yeah. Kalau boleh saya rangkum dalam kayak sebuah kalimat, a good man in a bad life, gitu. Yes. Kayak dia sebenarnya orang baik, cuman dia tidak secara tidak sengaja terseret ke dalam lingkungan yang tidak baik, gitu. Mungkin itu karakter Apollo seperti itu. Setelah berproses panjang bersama dengan teman-teman di Film Timur, apa yang paling lo pelajari in real life setelah mendapatkan karakter Apollo ini? Kita syuting kan udah dari setahun lalu ya, sampai sekarang pun kita masih jalan bareng, masih sama-sama kayak proses kreatifnya itu karena berjalan dengan nyaman. Akhirnya makin kesini pun ya kita kayak Ucup tadi bilang seperti menemukan keluarga yang baru gitu. Pun di film ini pun ya cerita tentang keluarga juga, tapi secara real life ya memang kita kayak seperti menemukan keluarga yang baru lagi. Siap, tepuk tangan dong untuk Alfa. Terima kasih. Iya, silakan Bang Iko. Ini pertanyaannya lumayan cuma singkat, cuman kayaknya jawabannya lumayan kompleks. Memang kenapa saya memberanikan diri untuk menjadi di belakang layar juga, karena memang banyak pengalaman yang saya alami dalam arti untuk pekerjaan ini, untuk mengeksplor apa yang masing-masing mungkin aktor yang mempunyai jiwa seninya yang sangat tinggi, dan makanya memang bingung juga untuk menjelaskan dalam arti mungkin masing-masing dari teman-teman mempunyai karakter masing-masing, tapi mempunyai jiwa dan ekspektasi yang lumayan tinggi. Itulah yang saya mau menyampaikan di film ini Timur sebagai sutradara juga dan main juga, dalam arti menyampaikan ke pemain satu-satu. Saya tidak mendirect pemain satu-satu. Jadi apapun yang dipunyai dari masing-masing karakter, itulah mempunyai kelebihan dari masing-masing. Jadi saya tidak dalam arti tidak nggak mainstream, dalam arti saya sebagai dalangnya, tapi wayangnya saya menggerakkan. Tidak, saya malah membuat magic, dalang lepas tangan, wayangnya main sendiri. Dalam arti dia mempunyai jiwanya sendiri, dan dia bisa mengeksplor dari hati nuraninya, dari isi hatinya itu mengeluarkan jiwa yang positif sendiri gitu. Jadi memang pada saat saya memainkan karakter dan saya direct dari sebuah film, ataupun saya tinggal menyampaikan ke teman-teman yang lain, alhamdulillah memang sangat bersyukur untuk mempunyai pemain ini, karena tidak lagi untuk bisa adaptasi. Jadi mereka sudah mempunyai talenta yang sangat luar biasa, tidak perlu kita ajarin tanda kutip, tapi permintaan seperti apa untuk masing-masing scene per scene-nya itu udah sangat relate itu. Jadi memang ingin menyampaikan, mengeksplor ekspresi saya untuk sebagai pemain di dalam depan kamera dengan di belakang kamera, itu sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadinya memang pada saat saya di belakang layar, teman-teman bermain dengan isi hatinya di depan kamera, itu mungkin sama-sama jiwa kita sebagai pemeran, jadinya kita nyambung, relate gitu. Jadi kalau sebagai sutradara, dia belum tentu bisa untuk mengekspresikan dirinya di depan kamera, seperti itu. Mungkin kalau saya dengan pengalaman bekerja di depan kamera pada saat saya mendirect, jadi melihat ekspresi ataupun ekspresi mukanya masing-masing memerankan sebuah karakter, itu udah nggak perlu didirect lagi. Berarti bisa dibilang approach yang dilakukan Bang Iko sebagai sutradara itu pendekatan personal ya kepada karakter ini, tuh deketnya personal. Sangat masing-masing, makanya memang mungkin balik lagi, saya menyadari dari masing-masing karakter, peran dan orang, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu, untuk apalagi sebuah peran sangat sensitif, dalam arti bisa nggak begini, nggak bisa seperti itu, dalam arti kita menyampaikannya bukan sebagai dialog untuk menyuruh tanda kutip, tapi menjelaskan
backgroundnya seperti apa, dan untuk menyampaikannya dialog yang sudah diskrip ditulis seperti apa. Tapi saya sangat terbuka untuk tidak scripted untuk nanti di film, tapi yang dikeluarkan dari hati nurani jiwanya untuk mengeluarkan dialog di depan layar, daripada untuk scripted. Tergantung, kalau kita tulis dengan bahasa saya untuk dikeluarkan dengan dalam contoh Aufa, mungkin tidak akan sesuai seperti itu. Jadi konsepnya sama, tidak keluar pakem, tapi dialognya itu sangat organik seperti itu. Yes, dan di sini kan juga selain action yang kita lihat teknis sih udah pasti juara lah. Tapi di sini tadi Mbak Tinut juga bilang ada sisi-sisi perasaan, ya kan, perasaan dari cowok. Nah ini gimana sebagai sutradara? Ini makanya pas tadi Mbak Tinut bilang, alhamdulillah saya mempunyai tim yang sangat luar biasa, kuat dari segi penggodokan skrip. Sudah nggak ragu lagi untuk beberapa film-film Mbak Tinut. Tadi pas Mbak bilang kayak itu, kepala saya lumayan merinding. Saya ingin kita diskusi pada saat di kantor, memasak skrip itu, apa yang saya rasakan, apa yang saya mau, dan Mbak Tinut tidak banyak ngomong, cuma senyum doang. Saya nggak tahu itu Mbak Tinut tuh dengerin apa enggak. Ternyata skripnya luar biasa. Dengan saya permintaan saya banyak, dan Mbak Tinut menyerap semuanya apa permintaan saya. Ternyata saya bisa bermain di situ apa yang Mbak Tinut tuliskan. Jadi memang mau saya seperti ini. Jadi memang mungkin banyak teman-teman akan lihat, Iko paling ceracol, ini agak sedikit ekspor ini ceracol. Iya, darah-darah gitu ya, darah-darah gitu ya. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Agak sedikit ngilu ya suaranya. Ya agak agresif gitu ya. Cuma saya ingin memainkan Mbak. Tolong Mbak, bagaimana caranya action kita kolaborasikan dengan menyayat kulit, tapi hati penonton juga bisa tersayat seperti itu. Jadi tidak hanya action kita agresif yang kita tunjukin, tapi rasa persaudaraan. Mungkin kalau misalkan percintaan laki-laki dan perempuan itu lumayan ya sakit hatinya banyak ya. Cuman bagaimana caranya laki-laki dengan laki-laki brotherhood dengan persaudaraan itu yang orang mungkin bisa diartikulasikan secara visual dan dialog dengan gestur, itu sudah lumayan kompleks di film ini. Jadi imbang di situ ya, tepuk tangan dong untuk Bego. Tanggapannya? Cuman maksudnya ini kan di luar ekspektasi. Saya hanya sebagai seniman dalam arti untuk mau mengeksplor apa yang saya pernah alami di beberapa proyek di film Indonesia maupun di di lokal ataupun internasional. Maksudnya banyak yang perbandingan dalam arti, bukan membandingkan dalam arti kalau bisa kita mau mengeksplor, kita mempunyai rasa untuk berkreasi depan kamera, pasti itu kan ada pada saat kita berdialog, itu ada refleks refleks kita mau seperti apa, cuma tidak sesuai dengan skrip seperti itu. Cuman mau kita mengeksplor dengan perasaan sebagai aktor itu di depan kamera, tapi ada keterbatasan karena kemauan dari sutradara seperti itu. Cuman maka itu dengan adanya alhamdulillah ya bisa didiskusikan di luar negeri, dan rasa beban saya itu apakah sampai dengan curahan hati seorang director untuk bisa secara ekspresif untuk di depan layar tuh connect atau tidak di perfilman internasional seperti itu. Cuman saya yakin dengan mempunyai perbendaharaan di film ini, itu film kita insya Allah sih nggak ada kalahnya sama film-film internasional. Itu dia luar biasa. Kita percaya itu dan kita semua itu. Terima kasih.